Halo Sobat Kasih Fakta. Kamu pasti nggak nyangka kalau pada tanggal 24 Oktober 2025, sebuah drone tempur milik Israel Defense Forces meluncurkan serangan presisi ke sebuah kendaraan di wilayah Toul dekat kota Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Dalam hitungan detik, kendaraan itu terbakar habis dan militer Israel langsung mengumumkan bahwa target mereka adalah Abbas Hassan Karaki, komandan logistik Hizbullah untuk front selatan. Tapi yang menarik bukan cuma apakah ini cuma aksi balasan terbatas, atau bagian dari strategi besar untuk mengguncang stabilitas Lebanon Selatan dan mengirim pesan keras ke Hizbullah. Dan yang bikin makin penasaran, siapa sebenarnya Abbas Hassan Karaki? Sampai-sampai keberadaannya dianggap ancaman langsung bagi keamanan Israel. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Tanggal 24 Oktober 2025, langit di atas Lebanon Selatan tampak tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada sebuah drone yang terbang rendah, meluncur dengan arah presisi ke kawasan Toul, tidak jauh dari kota Nabatiyeh. Dalam hitungan detik, sebuah ledakan mengguncang wilayah itu. Api membubung tinggi dari sebuah kendaraan yang kini tinggal rangka. Dari jarak beberapa kilometer, penduduk sempat melihat kilatan cahaya di langit, lalu mendengar suara gemuruh yang seolah datang dari dalam bumi. Tak lama kemudian, militer Israel, atau yang dikenal sebagai Israel Defense Forces, mengumumkan bahwa serangan tersebut menarget seorang figur penting dari kelompok Hizbullah. Sosok itu bernama Abbas Hassan Karaki. Ia disebut sebagai komandan logistik Hizbullah untuk front selatan. Seorang pria yang selama ini bekerja dalam bayang-bayang, jauh dari kamera dan publik, namun memegang kendali penting atas jalur pasokan senjata dan infrastruktur perang kelompok itu di Lebanon bagian selatan. Media Lebanon, termasuk beberapa saluran resmi, mengonfirmasi 2 korban tewas akibat serangan tersebut. Salah satunya adalah Karaki. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi hangus di dalam kendaraan yang terbakar. Sementara aparat serangan itu tidak berdiri sendiri. Hanya sehari sebelum kejadian, Israel juga meluncurkan gelombang serangan ke beberapa lokasi di Lebanon Selatan, termasuk gudang amunisi dan kamp pelatihan. Semua itu menunjukkan bahwa operasi terhadap Karaki adalah bagian dari rangkaian aksi yang sudah direncanakan dengan cermat. Menurut laporan media internasional, drone yang digunakan dalam serangan itu dilengkapi sistem pengintaian jarak jauh, mampu mengunci target dengan akurasi tinggi, bahkan di tengah area pemukiman padat. Di sisi lain, media Lebanon menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan negara dan bukti bahwa situasi di perbatasan masih rapuh. Pasalnya, sejak adanya gencatan senjata pada akhir 2024, wilayah perbatasan selatan seharusnya menjadi zona tenang di bawah pengawasan pasukan perdamaian. Namun realitas di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Bentrokan kecil, serangan lintas perbatasan dan operasi udara terus terjadi tanpa kejelasan kapan akan berhenti. Beberapa jam setelah serangan, suasana di sekitar Nabatiyeh berubah tegang. Ambulans dan aparat keamanan memenuhi jalan, sementara drone pengintai Israel masih tampak berputar di udara. Di televisi lokal, muncul gambar kendaraan yang hancur dengan logo Hizbullah yang masih terlihat samar di kaca depan. Bagi sebagian warga Lebanon, itu pertanda bahwa konflik lama kembali menampakkan wajahnya. Sementara itu, analis di berbagai media internasional menyebut bahwa tewasnya Abbas Hassan Karaki menandai langkah signifikan dalam strategi Israel untuk menekan Hizbullah di wilayah selatan. Banyak yang menilai serangan ini bukan sekedar balasan terbatas, melainkan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menggagalkan pemulihan kekuatan kelompok bersenjata itu setelah serangkaian serangan di tahun sebelumnya. Malam itu, di sepanjang perbatasan, suasana kembali mencekam. Lampu-lampu militer menyala di pos penjagaan Israel. Sementara di sisi Lebanon, terdengar siaran radio Hizbullah yang menegaskan bahwa pihaknya akan merespon di waktu yang tepat. Dunia menahan nafas, menunggu apakah ledakan di Toul hanyalah awal dari babak baru yang lebih besar antara dua musuh lama yang tak pernah benar-benar berhenti berperang.
Nama Abbas Hasan Karaki mungkin tak sepopuler tokoh politik atau komandan lapangan Hizbullah lain yang sering muncul di media. Namun, di dalam struktur internal kelompok itu, Karaki dikenal sebagai sosok yang tenang, teliti, dan jarang gagal dalam setiap operasi logistik yang ia tangani. Ia bukan pemimpin karismatik yang berorasi di depan massa, melainkan otak di balik kelancaran pergerakan senjata dan amunisi di wilayah selatan Lebanon. Dalam sistem pertahanan Hizbullah, logistik memegang peran yang tak kalah penting dibanding strategi militer. Jalur suplai senjata, distribusi bahan bakar, hingga penyimpanan roket dan rudal, semuanya harus berjalan tanpa celah. Di kawasan seperti Nabatiyeh, di mana setiap jembatan dan jalan bisa menjadi target serangan udara, kemampuan mengatur logistik menjadi ujian kecerdikan dan disiplin. Disitulah Karaki menonjol. Sejak beberapa tahun terakhir, terutama setelah serangan besar yang menghancurkan sebagian fasilitas Hizbullah, peran Karaki menjadi semakin vital. Ia dipercaya memimpin rekonstruksi jaringan pasokan yang hancur, memastikan agar sistem penyimpanan senjata tetap tersembunyi, namun mudah diakses oleh unit-unit tempur. Beberapa laporan menyebut, di bawah koordinasinya, Hizbullah berhasil memulihkan kembali sebagian besar infrastrukturnya di selatan Lebanon hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Bagi Israel, keberhasilan itu adalah ancaman langsung. Militer Israel menganggap Karaki sebagai sosok yang bertanggung jawab atas apa yang disebut sebagai kebangkitan kembali kekuatan Hizbullah. Dalam pernyataan resminya, IDF menyebut bahwa Karaki telah melanggar kesepakatan gencatan dengan terus memperkuat kemampuan militer kelompoknya. Oleh karena itu, menarget dirinya dianggap langkah sah untuk mencegah ancaman di masa depan. Namun, dari sisi Hizbullah, Karaki justru dilihat sebagai pahlawan yang menjaga keseimbangan di tengah tekanan militer Israel yang terus meningkat. Ia digambarkan sebagai pekerja tambah pamrih yang rela turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi logistik bagi para pejuang. Bagi sebagian besar simpatisan Hizbullah, kematiannya bukan akhir, tetapi simbol perlawanan. Beberapa analis dari Institute for the Study of War menilai, serangan terhadap Karaki memiliki makna strategis yang lebih luas. Israel tampaknya tidak hanya ingin menghentikan aktivitas logistik, tetapi juga ingin mengirim pesan bahwa setiap upaya pemulihan infrastruktur Hizbullah akan selalu berakhir dengan pembalasan. Dalam konteks ini, operasi drone terhadap Karaki bukan sekedar serangan individu, melainkan bagian dari perang senyap untuk menghancurkan jaringan di tingkat akar. Lebanon sendiri menyadari posisi sulitnya. Di satu sisi, pemerintah ingin menjaga stabilitas di wilayah selatan agar tidak memicu perang terbuka. Namun, di sisi lain, Hizbullah telah menjadi bagian dari sistem sosial dan politik yang tidak mudah dikendalikan. Ketika seorang tokoh seperti Karaki tewas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh militer, tetapi juga oleh komunitas setempat yang bergantung pada jaringan pertahanan dan bantuan yang selama ini dikelola oleh Hizbullah. Di lapangan, pasca serangan itu, pasukan Hizbullah dikabarkan mempertakat keamanan di beberapa titik. Truk-truk yang biasa membawa logistik kini beroperasi dengan lebih hati-hati, menggunakan rute baru dan jam malam yang berpindah-pindah. Foto-foto satelit menunjukkan peningkatan aktivitas di sejumlah gudang bawah tanah di sekitar Litani River, tanda bahwa kelompok itu mulai menyesuaikan diri dengan ancaman baru dari udara. Meski tewasnya Karaki disebut pukulan besar, Hizbullah bukan organisasi yang mudah runtuh. Struktur mereka dibangun dengan sistem berlapis, di mana setiap peran penting selalu memiliki pengganti. Namun kehilangan sosok berpengalaman seperti Karaki tetap meninggalkan kekosongan. Ia bukan sekedar pengatur logistik, melainkan penghubung antara strategi militer dan jaringan sosial yang menopang perlawanan di wilayah selatan. Di tengah kabut politik dan ketegangan perbatasan, satu hal menjadi jelas, perang di Lebanon Selatan tidak lagi hanya soal peluru dan rudal. Ia juga tentang siapa yang mampu menjaga jalur logistik tetap hidup di bawah bayang-bayang drone. Dan pada hari ketika Abbas Hasan Karaki tewas, jalur itu seakan terputus untuk sesaat, sebelum kembali menyala dalam senyap di malam yang masih diselimuti ancaman. Setelah serangan yang menewaskan Abbas Hasan Karaki, suasana di sepanjang perbatasan Israel dan Lebanon kembali berubah tegang. Di sisi utara, pasukan Hizbullah meningkatkan patroli malam. Di sisi selatan, pos-pos Israel menambah penjagaan dan memasang radar pendeteksi drone. Dunia internasional mulai menyoroti peristiwa ini sebagai potensi eskalasi baru, meski kedua pihak belum secara resmi menyatakan perang terbuka. Bagi Israel, operasi drone di Tul hanyalah satu bagian dari strategi yang lebih luas. Dalam pernyataannya, juru bicara militer Israel menyebut bahwa serangan ini adalah operasi pencegahan terhadap individu yang terlibat dalam pembangunan kembali kemampuan militer Hizbullah. Artinya Israel tidak melihat tindakan itu sebagai pelanggaran gencatan senjata,
melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan nasionalnya. Pemerintah Israel percaya selama Hizbullah masih memperkuat posisinya di selatan Lebanon, ancaman terhadap wilayah utara Israel akan selalu ada. Serangan terhadap Karaki dipandang sebagai pesan bahwa setiap langkah Hizbullah dalam memulihkan jaringan senjata akan langsung ditindak. Bagi IDF, perang dengan Hizbullah bukan sekedar pertempuran senjata, melainkan pertempuran melawan waktu. Mereka ingin memastikan bahwa kelompok itu tidak punya kesempatan untuk kembali pulih seutuhnya. Namun dari sisi Hizbullah, pandangannya sangat berbeda. Serangan terhadap Karaki dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan dan bentuk provokasi yang disengaja. Dalam siaran resmi mereka, Hizbullah menegaskan bahwa darah para syuhada tidak akan sia-sia, dan setiap tindakan agresi Israel akan dibalas di waktu dan tempat yang mereka tentukan sendiri. Bagi mereka, kematian Karaki bukan kekalahan, melainkan alasan baru untuk memperkuat semangat perlawanan. Media Lebanon menggambarkan peristiwa itu sebagai simbol bahwa perang dingin di perbatasan belum berakhir. Meski secara resmi kedua negara tidak saling menyatakan perang, aktivitas militer di kedua sisi garis biru terus meningkat. Serangan udara, patroli bersenjata, dan aktivitas drone menjadi pemandangan yang biasa setiap malam. Penduduk di sekitar Nabatia hidup dalam ketegangan, sementara para pengungsi mulai mengungsi ke utara untuk menghindari kemungkinan bentrokan lanjutan. Beberapa lembaga analisis pertahanan internasional menyebut serangan ini sebagai langkah strategi Israel untuk memperlambat rekonstruksi kekuatan Hizbullah. Dengan menargetkan tokoh-tokoh teknis seperti Karaki, Israel berharap bisa memutus rantai logistik sebelum kelompok itu kembali beroperasi penuh. Pola ini mirip dengan strategi Israel sebelumnya terhadap jaringan Hamas di Gaza, di mana serangan presisi diarahkan ke tokoh yang mengatur pasokan senjata dan komunikasi internal. Namun ada juga yang menilai bahwa serangan semacam ini berisiko besar. Hizbullah memiliki jaringan luas di Lebanon, dan setiap tindakan yang dianggap serangan terhadap pemimpin mereka bisa memicu balasan lintas batasan. Di masa lalu, serangan terhadap tokoh penting Hizbullah sering diikuti oleh serangan roket ke wilayah utara Israel. Meskipun kali ini belum terjadi, pasukan Israel tetap dalam kondisi siaga tinggi. Bagi masyarakat Lebanon, peristiwa ini kembali membangkitkan ketakutan lama. Setiap kali Israel menyerang, harga bahan bakar melonjak, listrik terputus dan pasar menjadi sepi. Di kota Nabatiyeh, banyak warga menutup toko lebih awal karena khawatir akan adanya serangan susulan. Mereka tahu bahwa dalam konflik seperti ini, peluru tidak selalu memilih siapa yang menjadi korban. Di tingkat diplomatik, beberapa negara menyerukan agar kedua pihak menahan diri, namun di lapangan, drone masih melintas setiap malam dan pasukan Hizbullah masih terlihat memperkuat posisi mereka di wilayah selatan. Serangan terhadap Karaki bagi banyak analis menjadi pertanda bahwa Israel sedang menjalankan strategi jangka panjang untuk menekan Hizbullah tanpa memicu perang besar. Namun di sisi lain, bagi Hizbullah tindakan ini dianggap sebagai ujian kesabaran. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk membalas, seperti pola lama yang selalu mereka jalankan sejak 2 dekade terakhir. Hingga kini belum ada tanda kapan ketegangan ini akan berakhir. Satu hal yang pasti, kematian Abbas Hassan Karaki telah membuka babak baru dari perang bayangan antara dua kekuatan yang selama ini bertarung di bawah radar, namun dengan dampak yang dirasakan jauh melampaui garis perbatasan. Serangan di Tul pada 24 Oktober 2025 meninggalkan jejak yang lebih dalam dari sekadar ledakan. Ia menunjukkan bahwa perang modern tidak selalu dimulai dengan dentuman artileri, melainkan dengan suara senyap dari drone di langit. Nama Abbas Hassan Karaki kini tercatat dalam daftar panjang tokoh-tokoh yang menjadi korban dari konflik tanpa akhir di perbatasan Israel dan Lebanon. Namun di balik semua itu, ada pesan yang lebih besar tentang bagaimana strategi, informasi, dan kekuasaan saling bertemu dalam perang yang tak lagi terlihat di medan terbuka. Perang ini mungkin tak diumumkan, tapi ia terus berjalan. Di udara, di bawah tanah, dan di ruang diplomasi yang tak pernah benar-benar sunyi. Dunia terus mengamati, dan kebenaran selalu memiliki dua wajah yang saling berseberangan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya yang membuka mata dan menambah wawasanmu.